Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebersamaan kita itu berinteraksi dengan Quran. Interaksi dengan Quran yang paling sering dilakukan, satu adalah tilawah, dua tadabbur. Yang lebih kita sedang kaji adalah pada aspek tilawahnya, karena yang dibaca, yang ditilawahi adalah kalamullah Al-Quran, maka ada adab, ada etika, ada rambu-rambu yang tidak bisa disamakan dengan ketika membaca teks-teks yang lainnya. Warattilil Qur'ana tartila, itu tilawahnya, itu baca Qur'annya harus dengan tartil. Nah, petunjuknya, tuntutannya harus tartil, tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa faktanya satu, ada yang pratilawah, belum bisa tilawah. Jadi di sini dijelaskan di halaman ini tentang 4 tingkatan di dalam tilawah Quran. Ada yang pratilawah. Pratilawah itu belum bisa baca Quran, belum Al-Quran. Jadi kalau dalam istilah yang sering disampaikan itu ya namanya ikro lah, itu. Nah, setelah itu kemudian ada tingkatan kedua, terbata-bata. Kalau terbata-bata sudah Al-Quran, hanya ia memang belum bisa lari sebagaimana orang yang membaca lancar. Berikutnya tingkatan ketiga lancar, dia sudah bisa membaca Quran tapi belum menerapkan tartil. Jadi lancar belum tentu tartil, tapi tingkatan berikutnya tartil, nah pasti lancar. Posisi kita adalah mencoba bersama-sama memandu kaum muslim muslimat yang mungkin masih lancar menuju tartil, yang mungkin terbata-bata menuju lancar, atau boleh jadi ada yang belum Al-Quran. Halaman ini jadi menyampaikan 4 tingkatan tilawah Quran. Kemudian halaman berikutnya ini masuk pada susunan huruf hijaiyah standar. Nah, ini tentu juga semua sudah pada tahu dari alif sampai iya. A, ba, ta, ja, ha, ko, dal, za, ro, zai, shin, sod, bo, a, ro, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, iya. Yang pertama-tama dipelajari sebelum ke Al-Quran, yang ikra ini pasti ini. Dan susunan standarnya seperti ini. Tetapi melalui pendekatan metode Hafiz ini susunannya tidak seperti itu. Mudah-mudahan dengan ini lebih menghantarkan pada kemudahan, gitu saja. Dalam metode Hafiz itu urutannya tidak seperti yang tadi dari alif sampai ya, tapi huruf hijaiyah yang 29 ini di halaman 5 ini kemudian dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Nah, setiap kelompok ini menggambarkan karakteristik huruf masing-masing. Nah, tetapi di sini belum ada penjelasan seperti apa karakter kelompok ini. Belum, yang penting mah menyampaikan urutannya dulu kalau di halaman ini. Jadi urutan huruf hijaiyah berdasarkan metode Hafiz itu seperti ini. Ada, zaro, zawa, wo, fa, ko, a, jaha, kho, sa, sha, so, do, la, a, go, ma, ka, ha, banata, yasa. Dan di huruf-huruf berdasarkan pendekatan metode Hafiz tidak dibunyikan, tidak dibacakan berdasarkan bunyi asli huruf hijaiyah yang kita dulu belajar. Ini kan alif, kan begitu ya. Ini dal, ini dal, ini ro, ini zai, ini waw, tidak. Pokoknya ini semua pada tahap awal divokalkan dengan vokal A semua. Kembali halaman ini intinya belum sampai merinci karakter itu, tapi memang di dalam tapi memang di dalamnya terkandung pengelompokan huruf-huruf berdasarkan karakter tulis. Karakter tulis, tapi halaman ini lebih kepada membandingkan antara urutan huruf hijaiyah metode lampau sekarang urutan hijaiyah metode Hafiz, gitunya halaman 5 iya.
Kemudian ini konten ayat skema yang kemudian gambarkan sebagian besar isi buku metode HVS ini. Jadi rangkaiannya seperti ini. Nah, buku HVS ini adalah pengantar untuk membaca Al-Quran dari 0 sampai terbata-bata. Itu terangkum dari bab 1 sampai bab 3. Nah, bangunannya seperti ini skemanya. Jadi, halaman ini menjelaskan tentang skema bangunan tulisan Al-Quran dan bangunan yang kita baca dalam Al-Quran yang utamanya, yaitu huruf, vokal, dan simbol. Dari sini kemudian turunan-turunannya. Al-Quran itu kan terdiri pada huruf, vokal, dan simbol. Nah, yang lain-lainnya memiliki peran, tapi tidak sesignifikan ketiga hal ini. Maka yang pertama harus kita baca oleh peserta yang akan belajar Quran tentu kan membaca huruf dulu. Nah, hanya membaca huruf itu harus dua hal. Satu, membaca bentuk atau menghafal bentuk. Dua, menghafal dengan karakternya. Ini yang belum ada atau belum disampaikan pada pembelajaran yang lalu. Jadi Kapung Hormat dari alif sampai iya itu dihafal bentuk-bentuknya. Melalui metode ini tidak hanya menghafal bentuk, tapi juga harus menghafal karakter masing-masing huruf itu, sehingga pas maca teh orang akan bisa membedakan mana huruf yang bentuknya mirip tapi kumargi beda karakter hurufnya, jadi bunyinya beda. Contoh lam dengan alif kan mirip bentuknya tapi kan karakternya beda. Sanes alif mah tetiasa nyamung, lamah nyamung, tah ngapalkan serang eta-etana. Tidak hanya ngapalkan alif nunangtung kemudian lam jika usep, tapi menghafal dengan karakter masing-masing huruf, karakter tulis masing-masing huruf tersebut. Itu. Cuman di sini digambarkan secara garis besar karakternya dua. Satu, dari segi persambungan ada tidak bersambung dan bersambung huruf itu. Yang kedua, ada huruf berubah dan tidak berubah. Bab berikutnya tentang vokal. Jadi bab kedua adalah vokal. Vokal itu kalau dulu harokat. Nah, vokal kan ada 3, a, i, u. Nah, itu kemudian an, in, un, dan vokal a, i, u sudah mulai panjang. Nah, vokal dari segi bentuknya ada 3. Satu vokal yang tunggal, ada vokal yang rangkap atau tanwin, ada vokal panjang atau kita menyebutnya mad. Nah, huruf atos kemudian nyanding dengan vokal yang belum ada dalam teks Al-Quran yang sedang dibaca itu berarti simbol, nah, kantun simbol. Nah, simbol yang dibaca daripada Al-Quran yang berperan dalam pembacaan Al-Quran itu secara langsung ada 2. 1, simbol tasdid, penekan. 2, simbol sukun, penggabung. Nah, maka mereka pun mesti menghafal simbolnya. Simbol tasdid jika huruf W, simbol sukun jika atau seperti bulan sabit atau seperti bolong, seperti itu. Nah, inilah bangunan teks Al-Quran yang dibaca secara rinci, satu-satu dulu, huruf dulu, vokal dan simbol. Ini terangkum dari bab 1 sampai bab 3. Mulai bab 4-nya itu berbeda, itu sudah masuk sebagian-sebagian tajwid. Nah, gitu. Halaman ininya seperti itu.